Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak Guru. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menyebarkan pemahaman saya, yaitu tentang topik 1, Merdeka Belajar, yang terdapat pada platform Merdeka Mengajar. Untuk topik 1, Merdeka Belajar, setidaknya ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita dapat pahami, yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, kemudian penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu Guru, untuk topik 1 Merdeka Mengajar terdiri dari 5 modul. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yang kedua mendidik dan mengajar, yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu Guru, marilah kita paparkan saja satu demi satu modul yang ada pada topik 1 Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Untuk modul 1 terdiri dari 3 bagian, yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, apa peran saya sebagai guru, kemudian ingin sebagai guru seperti apa saya. Seperti yang kita ketahui, peran kita sebagai pendidik harus terus belajar untuk bisa menghantarkan murid-murid mencapai manusia yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, serta tidak bergantung pada orang lain. Untuk modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar, terdiri dari 3 bagian, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan yang terakhir adalah menjadi manusia secara utuh. Seperti yang sudah kita pahami, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Demikian untuk pemaparan modul yang kedua. Baik, kita lanjutkan lagi untuk modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Bapak dan Ibu Guru, menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid akan selalu dihubungkan dengan kodrat murid. Kodrat murid itu sendiri ada 3 macam, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bahwa kita sebagai guru harus bisa membekali keterampilan kepada murid sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Kemudian di sini juga diperkenalkan tentang asas trikon. Asas trikon itu dibagi menjadi 3, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Begitu untuk pemahaman modul yang ketiga. Kita lanjutkan untuk modul yang keempat. Bapak dan Ibu Guru, modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul yang keempat ini akan dipaparkan menjadi 2 bagian, yaitu pengertian budi pekerti, kemudian yang kedua teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Seperti yang kita pahami, bahwa budi pekerti tidak cukup diterapkan di dalam sekolah saja, tetapi harus juga diterapkan di lingkungan tempat murid berada ataupun di rumah.
Budi pekerti sendiri adalah perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, yang akan menghasilkan karsa atau psikomotoris, atau yang sering kita sebut sebagai watak atau budi pekerti. Budi pekerti dibagi menjadi dua bagian, yaitu biologis dan intelligible. Bapak dan Ibu guru hebat, kita lanjutkan untuk modul yang terakhir, yaitu modul yang kelima pada topik 1 Merdeka Belajar tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul yang kelima ini, kita akan mencoba memahami tentang bagaimana mengantarkan murid selamat dan bahagia, kemudian bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid, yaitu tentang bagaimana membimbing murid, memperbaiki bangsa, serta bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada modul yang kelima ini, kita akan dikenalkan oleh seorang tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang telah mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran, yang sering kita kenal sebagai 1. Ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. 2. Ing madyo bangun karso, yang artinya di tengah memberi semangat. Dan yang terakhir adalah tutwuri handayani, yang artinya adalah di belakang memberi dorongan. Bapak dan Ibu guru, demikian pemaparan saya tentang topik 1 Merdeka Belajar. Semoga bisa bermanfaat untuk perkembangan pembelajaran kita semua. Dan yang selanjutnya adalah saya mohon umpan balik dari Bapak Ibu guru. Setelah mengikuti pemaparan saya tentang topik 1 Merdeka Belajar, saya mohon Bapak Ibu guru untuk mengisi umpan balik dengan melanjutkan kalimat ini. 1. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir titik-titik, ternyata titik-titik. Atau yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti pemaparan topik 1 aksi nyata tentang Merdeka Belajar. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.